Halo para penikmat film apa kap sekalian. Gimana? Apa masih pakai wifi tetangga secara terselubung? Gua berharap kalian pada baik-baik ya. Kali ini Gundul akan ngebahas sebuah film terbaru berjudul Greenland. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup dari bencana komet yang dapat menghancurkan bumi. Gua nggak ngebayangin sih kalau ini bener-bener terjadi di kehidupan kita para makhluk bumi. Sebelum lanjut, siapkan posisi ternyaman kalian. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, yo monggo di subscribe. Pada awal film diperlihatkan seorang arsitek asal Skotlandia yang sedang membangun sebuah proyek gedung pencakar langit. Ya, dia adalah John Garrety. Ia mempunyai seorang istri dan anak putra semata wayangnya. Ketika sedang mengerjakan tugasnya sebagai seorang arsitek, rekan kerjanya datang dan mengatakan, "Hai John, kau pulang saja, nanti biar saya yang selesaikan semuanya." Di perjalanan pulang, John mendengar berita yang isinya akan ada komet bernama Clark yang akan melewati bumi. Namun, berita ini masih terdengar aneh di telinga John. Ketika sudah sampai rumah, John bertemu dengan istrinya yang bernama Allison. Mereka berdua terlihat sangat canggung ketika bertemu. Ya, karena memang John dan Allison sudah lama pisah ranjang, tetapi mereka belum cerai. Singkat cerita, John menanyakan kabar anaknya, dan tepat sekali anaknya baru pulang bermain. Ya, anak ini bernama Nathan. Nathan sendiri mempunyai penyakit diabetes yang membuatnya harus meminum obat jika kadar gulanya rendah. Kabar akan lewatnya komet Clark terus disiarkan di TV. Komet Clark akan hancur jika melewati atmosfer. Jadi, dapat disimpulkan, komet ini belum menjadi mara bencana bagi makhluk bumi. Allison meminta tolong kepada John untuk berbelanja persiapan pesta. Pesta apa? Ya, nanti kalian akan tahu. Saat sudah sampai, John melihat banyak sekali pesawat yang melintas. Dan sepertinya ia melihat Clark. John mendapat peringatan dari presiden bahwa ia terpilih untuk relokasi ke perlindungan darurat bersama anaknya dan juga istrinya. Saat sampai rumah, ia pun langsung menanyakan kepada Allison, "Hei, apa kau dapat peringatan dari presiden?" "Tidak, mungkin itu hanya uji coba, John." "Tidak, Ali, kurasa itu bukan uji coba. Kita terpilih masuk ke perlindungan seperti ada yang aneh dengan komet ini." Namun, saat John kembali melihat acara live komet tersebut di TV, nyatanya komet Clark tidak meledak saat melewati atmosfer. 4, 3, 2, 1, and impact. Wait, what is the explosion? Ia pun mendengar suara burung berkicauan di atas rumahnya. Namun, saat dicek, tiba-tiba ya, komet tersebut akan menghantam bumi dan mengeluarkan gelombang kejut sejauh 1.500 mil. John mendapatkan peringatan lagi dari presiden. Kenapa hanya John yang mendapatkan? Karena presiden hanya memilih rakyatnya yang mempunyai profesi seperti dokter, arsitek, pejabat-pejabat, tukang rujak, bukan, guru maksud saya. Ya, profesi seperti itu. John dan Allison langsung mengemaskan barang untuk persediaan di sana. Namun, saat ingin pergi, ia diberhentikan oleh tetangganya. John pun langsung pergi. Maksud dari John sih sebenarnya baik di sini. Ia tidak ingin meninggalkan anak tetangganya di tempat relokasi karena tidak terpilih. Berita terus menginformasikan posisi komet Clark yang akan menghantam bumi. Diperkirakan, komet Clark akan menghantam bumi dalam 48 jam. Itu artinya, John masih punya waktu dalam 2 hari untuk menyelamatkan keluarganya. Ketika sampai, Nathan mengatakan kepada John,
Ayah benci pesawat. Baik nak, ayah tahu. Terkadang harus dihadapi, terus maju, bahkan saat takut. Oke? Saat masuk, John dan keluarganya diberikan gelang sebagai tanda orang terpilih. Dan peraturannya, saat memasuki pesawat, hanya boleh membawa satu tas. Karena John membawa 3 tas, ia dan Allison memisahkan barang yang penting saja. Namun ketika sedang memisahkan, Allison menyadari kalau obat diabetes milik Nathan ketinggalan di mobil karena terjatuh. Ia pun pergi untuk mengambil obat tersebut. Di satu sisi, Allison meminta tolong kepada petugas untuk meyakinkan kalau si John tidak telat naik pesawat, karena suami saya hanya mengambil obat. Ah, obat. Mendengar hal tersebut, petugas langsung mengatakan bahwa peraturan di sini, orang yang sakit tidak boleh ikut. Dalam hati Allison, haha, anjing, tau gitu ngapain ngomong gua. Ia pun dibawa petugas untuk diinterogasi. Allison memohon agar anaknya boleh ikut naik pesawat. Dan petugas terus menegaskan bahwa yang mempunyai penyakit tidak boleh ikut. Allison pun mengatakan, bagaimana kalau ini keluargamu? My family wasn't selected, ma'am. We are all volunteers here just doing. Ya, namun Allison pun hanya bisa terima kenyataan. Saat John kembali, pesawat tersebut sudah siap untuk berangkat dan ia sama sekali tidak melihat istri dan anaknya. Allison meminta petugas untuk membantu menemui John, namun karena ada 2000 lebih penumpang di puluhan pesawat, petugas tidak punya banyak waktu untuk menemukannya. John mencoba untuk menelpon Allison dan juga mengirimkan pesan. Namun, di dalam pesawat nggak ada sinyal sama sekali. Karena tidak ingin kehilangan keluarganya, John memilih untuk keluar dari pesawat. Dan untungnya, petugas tersebut mengizinkan John untuk keluar. Namun, pada saat John ingin keluar, ternyata lokasi tersebut sudah dibobol masuk oleh ribuan massa dan terjadi kerusuhan hingga memakan korban jiwa. John melihat adanya bahan bakar yang bocor. Ia pun mengajak yang lain untuk keluar dari pesawat. Pada saat lari, tiba-tiba Allison dan Nathan melihat ledakan tersebut dari luar. Nathan mengira ledakan tersebut berasal dari pesawat yang ditumpangi ayahnya. Namun Allison mengatakan kepada Nathan kalau pesawatnya berbeda. Di dalam situasi seperti ini, John masih khawatir dengan Allison dan Nathan. Ia menanyakan kepada petugas mengenai keluarganya. Petugas pun memberitahu kalau keluarganya ditolak masuk ke dalam lokasi. Mendengar hal itu, John langsung kembali ke mobilnya. Di sisi lain, diabetes Nathan kambuh. Allison menyadari kalau obatnya sudah dibawa John. Ia mengirim pesan kepada John, ia akan ke tempat ayahnya. Setelah sampai di mobil, John melihat kertas di mobilnya. Di perjalanan, Allison dan Nathan memasuki apotek untuk mencari obat diabetes Nathan. Ya, apoteknya terlihat seperti sudah dijarah. Ia pun mengambil obat hingga datang sekelompok gangster dan membuat kericuhan. Allison pun hampir ketembak. Namun, untungnya dia memohon untuk tidak menembaknya. Hingga ia pun diberi tumpangan oleh orang yang katanya ke utara, yaitu bertepatan arah rumahnya ayahnya Allison. Di perjalanan, akhirnya John menelpon Allison tapi dengan suara yang putus-putus. Ya, karena sinyalnya tidak jelas. Hingga John pun menumpang di mobil truk dan untungnya truk tersebut ke arah utara. Di perjalanan, John pun ditanya seseorang karena melihat gelang khusus orang-orang terpilih. Orang itu bertanya, "Apa pekerjaanmu?" John bilang, "Arsitek." Sangat jelas, mereka membutuhkanmu. Namun John berkata, semua tidak sesuai rencana akibat terpisah dengan keluarganya. Lalu orang itu bilang, ada penerbangan lokal dari pelosok Amerika yang membawa orang-orang ke Greenland. Dan katanya, di sanalah mereka membuat bunker tersebut.
Jika kita bisa sampai di sana, kita bisa aman di Greenland. Di sisi lain, Allison dan Nathan pun harus mendapatkan musibah dari orang yang ditumpanginya. Dan ternyata, orang itu berniat jahat ingin mengambil gelang Allison dan Nathan untuk bisa lolos sampai di tempat relokasi. Allison pun ditarik keluar, ia pun mengambil gelang tersebut dan menculik Nathan. Namun, di sisi John, ia dilirik oleh orang jahat yang juga ingin mengambil gelang itu. Dan terjadi baku hantam di antara mereka di dalam truk. Alhasil, truk itu oleng dan terjatuh ke tepi jalan. John pun tidak sengaja membunuh orang jahat itu dengan palu. Dengan lemas, ia pun naik ke atas. Namun, orang baik yang mengasih tahu info tentang pentingnya penerbangan itu harus tewas mengenaskan di tangan orang lain. Dan Allison yang sedang berjalan akhirnya mendapatkan tumpangan untuk ke tempat relokasi yang dikira anaknya akan dibawa ke sana. Ketika ingin masuk, untungnya Nathan memberitahukan kepada petugas kalau ia diculik oleh orang jahat itu. Saat dicek gelangnya, Nathan langsung diamankan oleh petugas. Di satu sisi, Allison berlari dan langsung menanyakan di mana anaknya kepada petugas, dan ia diarahkan ke tempat tenda pengungsian anak. Ia pun panik saat mencari, dan untungnya ada petugas yang menuntunnya. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Allison pun sudah tenang saat bersama Nathan. Wah, inilah seorang ibu jika kehilangan anaknya. Lalu ada seseorang suster baik yang menawari tumpangan untuk ke utara dan mengasih persediaan obat diabetes untuk Nathan. Ia pun sangat berterima kasih. Singkat waktu, John pun harus masuk ke rumah orang yang udah pada ngungsi dan melihat berita yang semakin mengerikan. Komet tersebut akan menghantam bumi sehari lagi. Ia pun langsung mengambil mobil untuk segera pergi ke rumah mertuanya. Saat sampai di sana, John pun langsung bertemu dengan mertuanya dan berbincang-bincang tentang komet tersebut, juga berbicara mengenai Allison. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Allison datang bersama Nathan dengan bus militer. Ia pun langsung menelpon ayahnya untuk menjemputnya. Dan terjadilah adegan mengharukan di sini. Sesampainya di rumah, John memberitahukan kepada Allison bahwa ada bunker di Greenland yang bisa dijadikan tempat perlindungan dari komet Clark tersebut. John pun mencari cara untuk ke Greenland. Ia bilang ada pilot di Kanada. Mereka membawa sipil, bukan militer. Waktu penerbangan akan dimulai 6 jam lagi. John menemui mertuanya untuk diajak pergi. Namun ia tidak mau. Ia ingin di sini saja dan menyuruh kalian saja yang pergi. Dan jangan lupa menjaga satu sama lain. Hingga tiba-tiba bongkahan komet tersebut jatuh dan mengeluarkan gelombang kejut. John pun panik dan menyuruh yang lain untuk bersiap-siap pergi. Sebelum pergi, Nathan pun mengucapkan salam perpisahan kepada kakeknya untuk selamanya. Namun, mereka pun berusaha untuk tetap tegar dan mereka pun berangkat. Singkat cerita, setelah beberapa mil mereka berkendara, John pun melihat ada kecelakaan dan terjadi kemacetan. Hingga tiba-tiba di radio terdengar berita bahwa partikel-partikel komet akan jatuh tepat di wilayah itu. Dan benar saja, hingga partikel komet tersebut jatuh dan menghujani wilayah tersebut. Mereka pun langsung masuk ke wilayah perlindungan, sampai-sampai masuk ke dalam hutan dan melihat ada sebuah jembatan. Mereka pun berlindung di bawah jembatan sampai komet tersebut berhenti. Di malam hari, mereka pun berangkat menuju bandara lokal. John pun sangat khawatir apakah tepat waktu atau tidak sampai ke sana. Terlihat pos penjagaan sudah kosong
dan John pun menerobos masuk ke dalam bandara. Semuanya sudah kosong. Hingga ada satu pesawat yang akan melepas landas. John pun langsung mencoba untuk menjegatnya. Ya, karena memang pesawat tersebut yang terakhir melandas di Greenland. Si pilot pun marah dan beradu debat. Namun karena permohonan dari mereka, akhirnya mereka diizinkan naik. Ya, karena memang gak ada lagi penerbangan lain. Dan pada saat mau TO, penduduk lain pun baru datang. Namun sudah terlambat. Mereka hanya bisa menerima nasib. Malam pun berganti pagi. Beberapa jam mereka terbang, akhirnya daratan Greenland sudah kelihatan dengan pemandangan yang sangat indah. Hingga tiba-tiba pecahan komet lainnya mulai menghantam bumi dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Pesawat tersebut pun oleng dan sampai mesinnya mati. Si pilot pun sekuat tenaga mengontrol pesawat tersebut dan akan melakukan pendaratan darurat. Akhirnya pesawat tersebut pun berhasil mendarat, namun dengan keadaan kacau. Kepala pesawat menabrak es dan pilot pun harus tewas karena tidak bisa diselamatkan. Padahal bunkernya sudah terlihat. Mereka pun bergegas menuju bunker dan abu komet pun sudah mulai bertaburan. Mereka berjalan dan untung aja ada militer yang melihatnya. Mereka pun akhirnya dibawa ke bunker tersebut. Ya, karena memang sebentar lagi komet Clark terbesar akan menghantam bumi dan menyebabkan kepunahan massal, melebihi meteor di zaman dinosaurus. Di sini, kalian akan melihat ketakutan manusia di detik-detik kepunahan. Dan mereka pun bersiap-siap dihadapi kengerian dari komet yang akan menghantam bumi beberapa detik lagi. Lalu, 6 bulan kemudian, mereka pun baru membuka bunker. Dan terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, semuanya sudah musnah. Dan film pun berakhir. Kalau dari sudut pandang gue pribadi, lumayan bagus nih film. Ya, cocok aja ditonton di tengah pandemi seperti ini. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu, mungkin bagi kalian pekerjaan adalah nomor 1 dan keluarga adalah nomor 2. Namun di saat kalian mulai lelah dengan keadaan, kalian akhirnya akan sadar betapa pentingnya kebersamaan bersama keluarga. Jadi ya intinya keluarga adalah nomor 1. Salam penikmat film.